Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naya Eleanor Sabia dengan NIM 147251135. Saya dari program studi Teknologi Hasil Perikanan. Perkenalkan nama saya Agriska Pramita Yahya dengan NIM 162251089 dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Kenalkan, saya Marfian Danubagianto dengan NIM 162251086 dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Baik, perkenalkan nama saya Farel Ahmad Palivi dengan NIM 163251086 dan saya dari Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Kenalkan nama saya Faiza Budianti dengan NIM 147251133 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Perkenalkan, nama saya Carita Titilati Pradana dengan NIM 162251090 dari Program Studi Rekayasa Nanoteknologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang dengan NIM 162251088 dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Kenalkan, saya Muhammad Farel Al-Azmi dengan NIM 162251087 dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi. Perkenalkan nama saya Maulana Artawa Wijarta dengan NIM 147251134 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Kenalkan, saya Alfajir Zaira Taufik dengan NIM 147251132 dari Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan mepresentasikan hasil pengamatan dari video dokumenter yang berjudul Bagaimana Gajah Bertahan Hidup di Gurun Paling Ekstrim di Dunia, yaitu Gurun Namibia. Nah, film dokumenter ini dipublikasikan oleh YouTube channel Best Documentary atau kanal sejenis dokumenter satwa liar yang diperkirakan rilis pada tahun 2023. Nah, sebagai bagian dari tayangan edukatif yang mengenai satwa di habitat asli mereka, film ini juga memperlihatkan perjuangan gajah gurun untuk bertahan hidup di salah satu gurun yang paling ekstrim, yaitu Gurun Namibia. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sinopsis dari film ini. Nah, film ini menggambarkan perjalanan sekelompok gajah untuk bertahan hidup dalam kondisi gurun yang sangat keras. Dengan suhu panas ekstrim, ketersediaan air yang sangat minim, dan jarak tempuh yang jauh, gajah harus menggunakan kecerdasan, daya ingat, dan kerjasama kelompok untuk menemukan sumber air dan makanan. Dokumenter ini tidak hanya menampilkan kehidupan gajah, tetapi juga proses biologis yang terjadi secara nyata di alam. Untuk penjelasan tentang isi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi lingkungannya. Di dalam film ditunjukkan bahwa gurun Namibia merupakan lingkungan yang ekstrim. Gurun ini memiliki suhu sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Tanah dan pasir yang kering, vegetasi yang terbatas, dan hampir tidak ada sumber air di permukaan tanah. Lingkungan inilah yang menjadi tantangan utama bagi gajah gurun dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Lanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Selanjutnya adalah adaptasi perilaku gajah. Film ini menunjukkan bagaimana gajah melakukan adaptasi perilaku, seperti berjalan puluhan kilometer untuk mencari air, lalu memilih waktu beraktivitas pada pagi atau malam hari untuk mengurangi kehilangan cairan tubuh. Lalu yang terakhir, menggunakan telinga lebar untuk membantu mengatur suhu tubuh. Adaptasi ini memungkinkan mereka bertahan di habitat yang hampir mustahil untuk dihuni. Selanjutnya akan diisi oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi film yang sudah tadi saya akan melanjutkan isi dari film yang teman saya jelaskan, yaitu mencari air dan makanan. Jadi, gajah memanfaatkan ingatan mereka yang kuat untuk menemukan sumber air bawah tanah. Mereka menggali sungai kering untuk mendapatkan air yang tersimpan di bawah permukaan. Selain air, mereka juga makan tanaman yang masih menyimpan kelembapan
seperti akar dan daun. Ini menunjukkan kecerdasan dan kemampuan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran kelompok. Film ini menekankan bahwa gajah hidup dalam kelompok dengan struktur sosial yang kuat. Pemimpin kelompok, biasanya gajah betina tetua, menyetir perjalanan berdasarkan pengalaman dan ingatan terhadap lokasi sumber air. Kerjasama inilah yang meningkatkan peluang bertahan hidup seluruh anggota kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ulasan berupa kelebihan film tersebut. Menurut hasil pengamatan kami, film ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, visualnya nyata dan mudah dipahami. Kedua, menyajikan fakta ilmiah yang disampaikan melalui adegan langsung di alam. Ketiga, relevan dengan konsep biologi seperti adaptasi, interaksi, dan homeostasis. Film ini juga efektif karena tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membawa penonton melihat langsung proses biologis dalam kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dalam film ini. Adapun kekurangan film ini adalah tidak semua penjelasan biologis dijelaskan secara verbal, beberapa hanya ditunjukkan melalui visual. Lalu ada juga durasi yang singkat membuat beberapa informasi kurang mendalam, seperti pembahasan tentang proses evolusi gajah gurun secara detail. Namun, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai edukatif dalam film ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu dari saran kami memberikan beberapa saran. Yang pertama yaitu film dapat ditambahkan narasi atau penjelasan lebih mendalam mengenai proses biologis seperti mekanisme homeostasis pada gajah. Yang kedua, akan lebih baik jika dokumenter menyediakan grafik atau data pendukung agar penonton memahami perubahan lingkungan dari waktu ke waktu. Ketiga, video dapat dilengkapi teks atau subtitle untuk memudahkan pemahaman. Dengan saran tersebut, film dapat menjadi media pembelajaran biologi yang lebih interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang bagian penutup, kesimpulan dari kami adalah film ini sangat inspiratif dan edukatif karena menunjukkan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan kondisi ekstrim. Film ini layak digunakan sebagai media pembelajaran biologi karena mengaitkan konsep teori dengan fenomena nyata di alam. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.